perlu ditangani oleh pihak Bawaslu, tapi pihak Bawaslu pada waktu itu mengatakan tidak semua hal bisa ditangani, tapi mereka juga sangat concern dengan itu karena aturannya tidak memungkinkan atau agak sedikit tidak cukup jelas. Nah, apa yang dilakukan oleh Bawaslu pada waktu itu adalah mengirim surat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atau terlibat ya dalam hal itu dan membuat semacam himbauan. Himbauan inilah yang mungkin dijadikan sebagai ya pendapat dari Bawaslu pada waktu itu karena mereka tidak bisa langsung menangani hal-hal semacam ini. Misalnya, Yang Mulia, kami ingin ya mendapat tanggapan dan respons misalnya tadi disebut mengenai pertemuan kepala desa. Misalnya. Ini pertemuan kepala desa yang kita sama-sama saksikan itu berupa penggiringan ya pemilih untuk memilih paslon tertentu. Nah ini hal-hal yang menurut kami masih bisa dihandle, ditangani oleh pihak Bawaslu. Kemudian kriminalisasi kepala desa, walaupun ujungnya kalau kita bicara mengenai kriminalisasi kepala desa, ujungnya kita mesti ke pihak kepolisian nantinya. Tapi ini hal-hal yang banyak sekali terjadi yang nampaknya pihak Bawaslu tidak terlalu bisa hands on, tidak bisa terlalu terlibat dalam hal semacam ini. Padahal bentuk-bentuk pelanggaran TSM yang kita hadapi itu begitu banyak dan kami ya hanya ingin minta pendapat ya, opini karena bagaimanapun penguatan atau empowerment dari Bawaslu itu menjadi penting ke depan karena ke depan akan sangat banyak pelanggaran pemilu yang dilakukan dan terjadi dan itu kita mesti antisipasi. Nah, kami tidak tahu misalnya kalau kami mengajukan pertanyaan yang jauh lebih prinsipil. Bagaimana sikap Bawaslu misalnya dalam hal terjadinya nepotisme dan abuse of power. Nah, abuse of power ini akan sangat banyak turunannya. Nah, tapi kelihatannya pihak Bawaslu tidak memiliki willingness atau keberanian untuk masuk ke wilayah semacam ini. Ya. Jadi ya ini hanya pertanyaan yang pendek, yang sangat umum, ya, yang kami bisa lakukan kepada pihak Bawaslu dan pada ahli yang pernah punya pengalaman sebagai ketua Bawaslu pada waktu itu. Terima kasih. Cukup. Satu lagi yang saya teruskan sedikit Yang Mulia terkait dengan statement yang disampaikan oleh Bang Mulia yang terakhir. Saya ingin mendapat semacam pencerahan dan apa pendapat saudara ahli. Ini kan kalau kita lihat pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 itu bahwa Bawaslu itu mempunyai kewenangan dan bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Nah, yang saya ingin tahu pendapat ahli terhadap ketika pencegahan penindakan terhadap pelanggaran ini apakah harus melalui pelaporan atau apakah mereka bisa secara langsung melakukan penindakan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa pendapat saudara ahli terkait dengan iklan PSI ya, yang mengatakan bahwa PSI adalah presidennya Jokowi dan partainya Jokowi dan PSI pasti menang. Ini iklan yang berhari-hari, saya kira hampir selama masa kampanye itu selalu ada. Saya tidak tahu apakah pernah ada teguran atau tidak dari Bawaslu. Sehingga ini yang saya tanya kepada saudara ahli, apakah terhadap hal seperti ini ada kewajiban moral atau kewajiban menurut hukum? Kita lanjutkan pertanyaan saya tadi kepada Prof. Juanda bahwa tepatkah bahwa saat ini keabsahan gugatan terhadap keabsahan dari pencalonan Gibran apakah seharusnya dilakukan sengketa proses ataukah saat ini dari MK? Ya kalau secara hukum tata negara ya menurut saya memang selayaknya itu dulu ya kita harus akui itu ya dalam akidah keilmuan saya harusnya dulu pada ketika Gibran didaftarkan tidak berdasarkan PKPU yang benar misalnya sebelum dirubah itu kemudian pada saat itu ketika itu disampaikan diterima oleh KPU maka
kalau mereka menganggap bahwa ini adalah kekeliruan dan itu melanggar hukum, melanggar dari peraturan perundangan, katakanlah peraturan administratif yang ada di di PKPU itu, di KPU itu sendiri, maka seharusnya dilaporkan kemana? Bisa ke Bawaslu. Setelah Bawaslu tidak, baru saya pikir PT UN. Dan sekarang mereka mau PT UN nih. Nah, ini ya soal apakah ini agak terlambat sebenarnya kalau saya menilai. Namun demikian ya, bukan berarti tidak boleh atau diharamkan mempersoalkan itu di namanya orang berjuang ya. Saya dalam posisi melihat bisa saja dengan demikian nanti hakim teryakini gitu, bukan terpanggil. Menjadi pertimbangan. Menjadi pertimbangan. Saya kira itu menurut saya kalau misalnya ini menjadi sebuah katakanlah kata kunci untuk meluluh lantakkan putusan KPU, saya kira agak lemah kalau itu. Tetapi saya melihat memang menurut saya terlepas dari tepat atau tidaknya sekarang, menurut saya sependapat bahwa sebenarnya pendaftaran itu bermasalah. Pembatalan Gibran. Pendaftaran yang bermasalah. Ya, karena dia mendaftarkan ya pada saat PKPU belum di. Nah, itu sangat disayangkan kalau dulu dan padahal sebenarnya saya sudah menganalisis dengan mahasiswa S3 saya. Kalau ini masuk ke Bawaslu dan Bawaslu tidak menerima atau tidak ini ke PT UN, tapi tidak terjadi kalau. Baik. Atau mungkin saya tidak tahu ya. Tanggapannya nih, Prof. Jadi Asrul. begini ya, soal pendaftaran Gibran. Itu dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan boleh, ya kan, dengan peraturan. Nah, kalau kita lihat dari segi praktek di Mahkamah Konstitusi awalnya hanya membatalkan undang-undang ya, nah kan tidak berlaku dan sebagainya karena peraturan konstitusi. Ini sekarang enggak, dia membuat norma baru. Baik, Jadi kita akan melihat dulu Prof ya, sejajar saya dengan potong mohon undang-undang. maaf. Kita akan melihat bagaimana saat ini keterangan yang akan disampaikan oleh salah satu kuasa hukum dari 02. Yang pertama terkait dengan setiap laporan yang telah diajukan kepada Bawaslu, tentunya pasti melahirkan ada status hukum. Status hukumnya itu apakah dianggap atau dikualifisir telah memenuhi syarat formil atau syarat material. Begitupun juga sebaliknya, bisa saja nantinya persyaratan itu, pengajuan laporan itu berujung kepada dua hal itu. Dianggap tidak memenuhi syarat material maupun syarat formil. Nah, atas status hukum seperti itu, apakah menurut saudara ahli merupakan kewenangan lembaga lain untuk menilai kembali ya status atau produk yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu itu? Bahwa produk itu bukan saja berupa satu putusan, tapi juga termasuk status hukum ataupun status laporan itu, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang kita ketahui, kalau kita membaca dari permohonan pemohon, masih muncul nomenklatur baru yang barangkali tidak pernah ada dalam ekosistem hukum beracara ataupun dalam hukum pemilu kita tentang adanya KKN atau semacam abuse of power yang didalilkan oleh pemohon. Dalam soal ini, saya ingin mendapatkan satu perspektif yang barangkali secara akademik bisa kita pahami bersama pada hari ini. Jika persoalan itu diajukan kepada Bawaslu dengan dalil atau dengan argumentasi bahwa terjadi dugaan abuse of power. Sedangkan yang kita ketahui, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 30 2014 mengatur tentang soal itu. Adanya pejabat atau penyelenggara negara dilarang menyalahgunakan kewenangan, Pertanyaannya Pak Fahri. kewenangan. Iya, yang mulia, hampir selesai. Menyalahgunakan kewenangan dan atau melampaui kewenangan. Kalau soal ini diperhadapkan kepada Bawaslu dalam sengketa konkret seperti ini, kira-kira apa yang ideal untuk Bawaslu lakukan? Apakah rekomendasi ini diteruskan kepada PT UN atau Bawaslu memaksakan diri untuk menyelesaikan persoalan itu? Terima kasih yang mulia. Saya tambahkan sedikit yang mulia. Baik, dari Prof. Asrul ini, dari perjalanan sidang PAPU MK ini, pernahkah ada keputusan MK yang sangat mengejutkan pada sidang-sidang tahun-tahun sebelumnya? Apakah tahun ini akan mengejutkan atau seperti apa? Tidak, saya yakin. Jadi seperti dikatakan tadi ya soal pencalonan Gibran, itu pencalonan sah, punya legalitas, ya kan? Dasarnya apa? Putusan MK nomor 90. Dan putusan MK ini sebuah norma baru. Jadi tidak perlu lagi misalnya persoalan diganti atau tidak PKPU-nya. Kenapa? Karena diperkuat lagi oleh putusan 41.
Jadi tidak diperbaharui PKPU-nya. KPU itu melaksanakan undang-undang, melaksanakan putusan MK, melaksanakan konstitusi. Jadi tidak ada masalah itu. Secara hukum ya, tidak ada masalah. Ya kan saya tidak menyerah karena saya agak berbeda ini. Nah, gini. Ya. Jadi itu yang ini selesai. Mau digugat apa? Mau digugat putusan MK? Ya nggak bisa. Karena dasarnya penetapan Gibran itu adalah putusan MK. Itu basicnya dan banyak sekali ya, banyak sekali. Putusan MK yang memberi norma baru nggak perlu ada kelanjutan. Misalnya contoh masa jabatan kepala daerah, itu putusan MK. Ya, kemudian katakanlah lagi persoalan orang bekas narapidana boleh mencalonkan sebagai anggota DPR, itu putusan MK dan diurut semua. Itu norma baru. Ya, dan kemudian karena itulah sebagai norma baru, orang terikat dengan undang-undang, orang terikat dengan MK. Putusan MK itu tidak ada perdebatan, ya kan? Tidak ada perdebatan, Baik. harus tunduk, taat dan melaksanakan. Itu tugas KPU. Setuju? Betul. Prinsip umum benar. Tapi di dalam Undang-Undang 7 2017 ada pasal mengatakan bahwa produk seperti itu perlu di ACC persetujuan dengan DPR. Nah, itu yang tidak dilakukan Nah, itu oleh PKPU. Tapi kalau misalnya PKPU penetapan itu ya, Ya, basicnya putusan MK. Nggak oke. perlu persetujuan DPR. Payung besar. Enggak. Tapi kekhususan Ya. baca Kalau, tuh kalau Undang-Undang 7. PKPU saya sepakat. Nah, Ya, itu. sepakat ini kan. Tapi Makanya pada saat itu ada saya kondisi mengatakan darurat. itu bermasalah. Nah, ada dan kondisi itu yang darurat. dipersoalkan oleh 01 sama 03 ini Iya. kan gitu. Nah, ini mereka tuh nggak ngerti. Nah, soal misalnya bahwa putusan MK itu harus nggak ditaati ngerti sebagai sebuah atau norma. saya tanya gitu, Pak. Ah. Kita tidak bisa mengatakan orang tidak mengerti. Itu tidak bagus. Nah. Katakanlah misalnya, Prof Mahfud tidak ngerti apa? Ngerti dia Prof Mahfud cuma. memang nggak ngerti dia. Ngerti. Nggak ngerti. Nah, Kalau dia ngerti, pandangannya saja dia- berbeda. Prof Mahfud dia bilang, ini saya ke MK bukan persoalan kalah menang. Loh, ngapain ke Ya, MK? kalau Apa menang mau, lagi-lagi. apa mau Artinya kita kan cerita-cerita? bicara PKPU ya. PKPU itu. Kalau PKPU sepakat, Pak. Nah, itu yang Sepakat. saya maksud, Baik. yang Tapi kalau pelanggaran misalnya PKPU penetapan itu. Gibran atas dasar putusan MK, final. Baik. Selesai. Kita- Kalau mau gugat ke PT UN, diuji itu. Kalau Tapi Baik. sudah Kalau telat. Baik, Sudah Bapak-Bapak telat, Prof. Pak. Sudah Kita telat. lanjutkan lagi dialog di luar dari siaran ini, namun kita akan kembali lagi. Terima kasih Prof sudah hadir di Breaking News TV One hari ini. Dan pemirsa usai jeda, Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi.